Oke anak sekalian, selamat datang di pembelajaran matematika secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang topik yang baru di kelas 12 matematika peminatan, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Tentunya bagi anak sekalian yang sudah kelas 12 sudah tidak asing lagi materi tentang limit, karena tentunya di kelas 11 sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, kurang lebih ada banyak konsep-konsep yang di kelas 11 yang akan kita pakai di limit fungsi trigonometri ini. Dan ada juga rumus-rumus di rumus trigonometri yang akan kita pakai konsepnya di limit fungsi trigonometri. Nah, seperti apa materinya? Mari kita bahas. Limit fungsi trigonometri. Untuk lebih gampang memahami, kita akan lihat konsepnya terlebih dahulu. Hal-hal yang akan kita bahas di limit fungsi trigonometri. Ada beberapa persyarat nanti untuk yang bukan bentuk 0 per 0 dan yang bentuk 0 per 0. Kemudian kita akan bahas untuk limit trigonometri yang x mendekati 0. Kemudian untuk x mendekati suatu bilangan nilai tertentu. Kemudian untuk limit aljabar untuk x mendekati tak hingga. Kita masuk ke materinya. Ya, yang pertama, jika bentuknya bukan bentuk tak bentuk. Jadi solusinya adalah kita selesaikan dengan substitusi langsung. Jika batasnya x mendekati 2 misalkan, ya langsung kita substitusi x dengan 2. Demikian juga jika angka yang lain. Kita lihat contohnya, misalkan yang pertama, limit sin x untuk x mendekati pi per 2. Nah, di sini kita langsung substitusi. Untuk x-nya berarti kita ganti dengan pi per 2. Ini jadi sin pi per 2 sama dengan 1. Demikian juga contoh yang berikutnya. Untuk limit cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x mendekati 0. Ini juga kita langsung substitusi, ganti x-nya dengan 0. Artinya hasilnya adalah 1. Dan juga contoh selanjutnya, untuk limit cos x untuk x mendekati pi, kita langsung substitusi, itu hasilnya jadi cos pi sama dengan minus 1. Kemudian bagaimana jika bentuk limitnya adalah limit tak tentu? Hasilnya kalau kita substitusi langsung, hasilnya adalah 0 per 0. Nah, solusinya adalah kita ubah bentuknya dengan rumus-rumus trigonometri. Sudah kita pelajari di kelas 11, sehingga bentuknya bukan 0 per 0. Adapun rumus-rumus trigonometri yang kita gunakan yaitu, masih ingat dong rumus rangkap, yaitu yang pertama sin 2x, 2 sin x cos x. Demikian juga untuk rumus cos 2x. Ini ada di catatannya kelas 11. Kemudian rumus jumlah dan pengurangan ada 4. Ya. Kemudian ini adalah modal kita, istilahnya ini adalah modal untuk mengerjakan soal nanti yang bentuknya tertentu. Kemudian kita masuk ke konsep limit fungsi trigonometrinya. Yang pertama, untuk bentuk limit x mendekati 0. Yang pertama, ini ada dua, ini hanya berlaku untuk sin dan tangen, dan juga kebalikannya. Kebalikan dari sin dan tangen juga bisa diubah nanti. Kayak kotangen, kita ubah ke tangen bisa. Nah, untuk tangen, kalau kita substitusi langsung, ini adalah hasilnya 0 per 0. Ini adalah konsep, oke? Ini adalah konsepnya, ini bisa juga dikatakan adalah rumusnya. Limit tan x per x untuk x mendekati 0. Demikian juga kalau dibalik, itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ini berlaku juga untuk sin. Ini sama, hasilnya juga adalah 1. Ini tergantung koefisiennya. Nah, bagaimana kalau koefisiennya di sini saya ganti dengan a, sin ax per ax untuk x mendekati 0. Artinya di sini ini sama saja, kita lihat koefisiennya. Koefisien dari x di atas apa? Itu adalah a. Koefisien dari x di penyebutnya juga apa? A per a itu hasilnya adalah 1. Ini berlaku juga untuk angen, sama. Nah, bagaimana jika
koefisien x-nya tidak sama. Misalkan dalam hal ini saya buat adalah P dan Q, tan Px dan Qx. Artinya kita tinggal lihat koefisiennya. Karena di sini koefisiennya adalah P, maka hasilnya adalah P, koefisiennya adalah Q. Kita tinggal, untuk cara gampangnya kita tinggal lihat koefisiennya P per Q. Itu berlaku juga untuk sin x mendekati 0. Bisa dipahami ya, inilah konsepnya. Ini harus kita ingat. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika bentuknya untuk x mendekati konstanta nilai tertentu, misalkan dalam hal ini adalah a. Nah, akan rumus-rumus fungsi trigonometrinya menjadi, nah, untuk limit, artinya kalau x mendekati a, di sini pembuat nolnya adalah x kurang a. Artinya penyebutnya juga harus x kurang a. Kalau di sini x mendekati 2, artinya di sini harus x kurang 2, ini juga harus munculkan x kurang 2. Kalau di sini x mendekati permen, berarti di sini harus x kurang permen, penyebutnya juga x kurang permen. Demikian juga kalau dia dibalik, itu hasilnya adalah 1. Ini berlaku juga untuk sinus. Nah, demikian juga jika koefisiennya adalah tidak 1, misalkan P dan Q. Ini langkahnya sama, kita tinggal lihat koefisiennya. Bisa dipahami ya? Ini John Program. Nah, untuk lebih memahami kita lihat dari contohnya. Contoh yang pertama, misalkan di sini limit sin 5x per 8x untuk x mendekati 8. Ini soal yang sangat gampang untuk unit fungsi trigonometri. Nah, kita boleh ingat tadi konsepnya, rumusnya gimana? Kita hanya tinggal lihat koefisiennya, yaitu tinggal hasilnya adalah 5 per 8 koefisiennya. Ya, kita lihat selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, jika bentuknya sin 3x per tan x untuk x mendekati 0. Nah, kita kan tidak memiliki konsep seperti untuk bentuk ini. Sebenarnya untuk cara cepatnya, kalau untuk pilihan berganda, kita tinggal lihat hasilnya 3 per 5, boleh. Tapi kalau untuk esai, kita harus kerjakannya seperti ini. Nah, kita kalikan dia, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan seper x per seper x. Ini hasilnya itu sama saja 1. Kita boleh munculkan seperti ini, karena ini sama hasilnya. Kalau sekarang ini sama hasilnya. Nah, supaya muncul sin 3x per x, demikian. Artinya setelah muncul seperti ini, sin 3x per x itu hasilnya adalah 3, sesuai dengan konsepnya. Sin 5x per x itu hasilnya adalah 5. Bisa ya? Ini masih easy lah ya. Nah, kita next. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, bagaimana untuk limit sin 5x tambah tan 7x per 8x jika bentuk pembilangnya itu ada 2 suku. Nah, langkah yang pertama, kita pisahkan dulu sukunya. Kita pisahkan satu-satu seperti ini, boleh. Ini pakai sifat-sifat limit. Nah, kita lihat yang ini udah sesuai konsep ya. Kita tinggal hasilnya adalah 5 per 8. Ini hasilnya adalah 7 per 8. Jadi kita tinggal jumlahkan, baru kita sederhanakan. Kemudian selanjutnya, nah bagaimana jika bentuknya masih harus diubah? Inilah dia bentuk horizontal yang harus diubah. Sini 1 kurang cos 3x per 8x kuadrat untuk x mendekati 0. Ini kalau kita substitusi langsung hasilnya adalah 0 per 0. 1 kurang cos 0 adalah 1. 1 kurang 1 per 0 itu adalah 0 per 0. Nah, inilah yang harus kita ubah dulu dengan rumus-rumus trigonometri tadi. Nah, langkah yang pertama, kita ubah 1 kurang cos 3x nya kita harus munculkan di atas dalam bentuk sin atau dalam bentuk tangan. Nah, lebih gampangnya itu adalah 1 kurang cos 3x itu kita ubah ke dalam sin, yaitu 2 sin kuadrat 3 per 2x. Cara mengingatnya itu adalah setengah dari koefisien x nya. Kalau di sini 3 berarti sini 3 per 2. 2 sin kuadrat 3 per 2. Kalau di sini 4 berarti sini 2x. Oke, kuadrat. Oke. Kemudian kan di sini kuadrat, di sini juga kuadrat, boleh kita pisahkan supaya sesuai konsepnya jadi 1 per 1 seperti ini. Ya, x kuadrat itu kan hasilnya x kali x. Demikian juga sin kuadrat 3 per 2x.
kita pisahkan, artinya boleh kita satukan 2/8 ini di depan, artinya sin 3/2x per x itu hasilnya 3/2, sin 3/2x per x itu hasilnya 3/2. Kita tinggal kalikan. Bisa dipahami ya? Artinya 9/16. Nice. Nah, untuk contoh selanjutnya, tentukan hasil dari limit sin 3x dikurang sin 3x kali cos 4x dibagi 8x pangkat 3 untuk x mendekati 0. Nah, untuk variasi soal ini ya, ini tergolong variasi soal yang sedang kalau limit fungsi trigonometri. Nah, kita perhatikan di sini 8x pangkat 3, di sini x-nya pangkat 3. Artinya kita harus ubah pembilangnya ini, harus muncul ada 3 sinnya, atau boleh gabung ada sin ada tan. Kalau enggak, sinnya juga pangkat 3 boleh, dengan rumus-rumus trigonometri tadi. Kalau kita substitusi langsung, ini hasilnya 0. Nah, langkah pertama kita faktorkan. Di sini ada sin 3x, ada sin 3x, boleh kita faktorkan. Sini jadi tinggal 1 kurang cos 4x. Nah, kita perhatikan di sini 1 kurang cos 4x ini bisa kita ubah dengan sudut cos, sudut rangka. Nah, itu menjadi sin 3x tetap jadi 2 sin kuadrat 2x. 1 kurang cos 2x itu adalah 2 sin kuadrat x, karena di sini 4x berarti setengahnya adalah 2. Nah, ini tetap. Di sini udah pangkat 1, di sini pangkat 2, udah benar ya, pangkat 3. Nah, kemudian hasilnya jadi boleh kita pecah sin kuadrat x-nya jadi sin 2x kali sin 2x. Nah, ini tinggal kita satukan. Sin 3x-nya per x hasilnya adalah 3, sin 2x per x hasilnya 2, demikian juga sin 2x per x hasilnya 2. Kita tinggal cari hasilnya adalah 3. Nice. Kemudian contoh yang selanjutnya, hasil dari limit 5x kurang 3 dikali sin 1 kurang x dibagi x kuadrat kurang 3x tambah 2 untuk x mendekati 1. Inilah variasi soal untuk x mendekati konstanta selain 0. X mendekati 1 artinya pembuat nolnya di sini adalah x kurang 1. Di penyebutnya juga x kurang 1. Artinya hal yang ada di pikiran kita adalah karena di sini x mendekati 1, kita harus munculkan di sini pembuat nolnya di pembilangnya, demikian juga di penyebutnya. Pembuat nolnya adalah x kurang 1. Kita harus munculkan dengan cara bagaimana? Boleh kita faktorkan, atau boleh kita kalikan sekawan kalau memang kita harapkan kalikan sekawan. Kalau kita ubah dengan rumus trigonometri. Nah, dalam hal ini adalah kita faktorkan. Di sini x kurang, sini 1 kurang x. Sementara yang kita butuhkan adalah x kurang 1. Boleh kita faktorkan 1 kurang x-nya, keluarkan negatif. Nah, jadi sin keluarkan negatif, jadi negatif 20 x kurang 1. Ini kita faktorkan jadinya x kurang 1 kali x kurang 2. Nah, di sini sudah muncul pembuat nolnya. Boleh kita keluarkan negatifnya. Ini sudut negatif, kita ingat sudut negatif itu di kuadran keempat. Di kuadran keempat itu sin bernilai negatif, jadi negatifnya boleh keluar. Nah, artinya di sini sin x kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi boleh kita tuliskan demikian. Jadi ini tinggal kita substitusi. Hasilnya adalah minus 2 per minus 1 sama dengan 2. Jadi demikian variasi soal untuk limit fungsi trigonometri, baik itu yang limit x mendekati 0 dan limit x mendekati suatu konstanta. Jadi variasi soalnya masih easy lah ya. Terima kasih.